Bagaimana pesawat bisa terbang? Sarla senang melihat burung terbang. Suatu hari, saat pelajaran ilmu pengetahuan alam, ia menengok keluar jendela dan melihat seekor elang terbang di langit. Betapa bahagianya pasti burung itu. Sarla juga suka melihat pesawat terbang. Yang di sana, siapa namamu? Bukankah kamu seharusnya melihat ke papan tulis? Tanya guru baru di kelas Sarla. Sarla segera berdiri dan berkata, "Maaf, Bu, saya sedang melihat seekor elang. Saya ingin kita bisa terbang seperti burung atau pesawat." "Siapa namamu, Sarla?" "Oh, nama yang bagus. Tahukah kamu, Sarla adalah nama seorang pilot wanita pertama di India. Nama ibu, Hamsa, artinya angsa. Angsa adalah salah satu jenis burung terbang terbesar," jelas ibu guru. "Kamu harus meluangkan waktumu di perpustakaan, Sarla. Ibu yakin di sana ada banyak buku tentang burung dan penerbangan juga mesin terbang seperti pesawat." Beberapa hari berikutnya, Sarla dengan semangat belajar banyak hal tentang burung dan pesawat terbang. Sarla belajar bahwa manusia juga bisa terbang, tetapi tidak seperti burung. Kita bisa terbang ke kota mana saja di dunia dengan pesawat terbang, salah satu penemuan terbesar umat manusia. Dengan bantuan mesin yang hebat ini, kita juga bisa merasakan asyiknya terbang di udara. Burung adalah hewan udara yang tidak membutuhkan mesin untuk terbang. Biasanya, sayap burung lebih besar daripada anggota tubuh lainnya. Sayapnya yang sangat ringan memungkinkan burung untuk terbang. Pesawat sangat besar dan berat. Sama seperti burung, pesawat juga memiliki sayap di kedua sisinya yang membantunya terbang. Sayap pesawat berbentuk seperti sayap burung, yaitu melengkung di bagian atas dan rata di bagian bawah yang membantu pesawat untuk terbang tinggi di langit. Burung mengepakkan sayapnya untuk terbang, tetapi tentu saja kita tidak pernah melihat pesawat mengepakkan sayapnya. Burung mengepakkan sayapnya karena burung menggunakan angin untuk mengangkat tubuhnya ke atas. Pesawat juga terbang dengan bantuan kekuatan angin. Pesawat menggunakan mesin di dalam tubuhnya untuk menciptakan angin yang berembus di bawah pesawat. Mesin itu sangat kuat dan bertindak seperti otak untuk pesawat. Sama seperti burung yang menggunakan pikiran dan logika untuk mengaturnya terbang kemana, mesin juga membantu pesawat untuk mengangkatnya terbang ke atas dan bergerak maju. Ketika membakar bahan bakar, mesin pesawat melepaskan gas panas dengan kecepatan tinggi dan mendorong udara di belakang mesin. Itu membuat pesawat bergerak maju. Mobil dan kendaraan bermesin lainnya juga bergerak maju. Namun, alat transportasi itu tidak bisa terbang ke atas seperti pesawat. Angin berembus di atas dan bawah sayap pesawat yang berbentuk seperti sayap burung. Embusan angin itulah yang mengangkat pesawat ke langit dan menahannya tetap di atas. Pesawat juga memiliki ekor, sama seperti burung, untuk menjaganya tetap stabil dan membantu pesawat mengubah arah. Pesawat membutuhkan jalan yang panjang dan besar untuk lepas landas dan mendarat. Jalan panjang itu disebut landasan pacu dan pesawat harus berjalan sangat cepat di landasan pacu sebelum akhirnya lepas landas ke udara. Pesawat perlu mendapatkan kecepatan tinggi untuk bisa mengudara. Kebanyakan pesawat hanya bisa lepas landas jika berjalan cukup cepat. Landasan pacu adalah bagian penting dari bandara agar pesawat memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kecepatannya dan akhirnya lepas landas. Pesawat tahu kemana harus pergi karena dikemudikan oleh pilot. Pilot mengendalikan pesawat dari sebuah ruangan bernama kokpit yang terletak di depan badan pesawat. Mereka selalu berkomunikasi dengan petugas di bandara, sebuah tempat pesawat lepas landas dan mendarat, melalui peralatan yang canggih dan modern.
Sama seperti adanya rambu lalu lintas dan polisi untuk membantu kita di jalan, pengatur lalu lintas udara juga ada untuk memberitahu pilot kapan dan di mana pesawat harus terbang dan saat yang aman untuk lepas landas dan mendarat. Pesawat sebenarnya adalah burung raksasa. Tidak hanya berbentuk seperti burung, pesawat juga membuat kita bisa terbang, meskipun tidak seperti burung. Sarla ingin menjadi pilot dan menerbangkan pesawat ketika dewasa kelak. Tahukah kamu? Pesawat pertama India adalah Harlow yang pertama kali terbang pada Juli 1941. Lisensi pilot pertama di India diberikan kepada JRD Tata pada Februari 1929 oleh Aero Club of India and Burma. Pesawat jet tercepat di dunia adalah Lockheed SR-71 Blackbird dengan kecepatan terbang lebih cepat daripada kecepatan suara. Sarla Thakral adalah wanita India pertama yang menerbangkan pesawat. Ia juga pilot wanita pertama yang mengumpulkan lebih dari 1.000 jam penerbangan. Ayo lepas landas. Bermainlah bersama teman-temanmu dengan aktivitas ini. 1. Buatlah pesawat kertas dan lihat punya siapa yang terbang paling jauh. Apakah karena terbuat dari kertas atau cara melipatnya yang membuat pesawat kertas melaju lebih cepat? Amati apa yang terjadi ketika setiap pesawat diluncurkan. Apakah ada perbedaan jika kamu meniup angin di atas, bawah, atau badan pesawat sebelum kamu meluncurkannya? 2. Permainan terbang jangan terbang. Ajak teman-temanmu untuk terbang di sekitar ruangan tanpa menyentuh satu sama lain. Penjaga berdiri di sudut ruangan dan menyebutkan benda-benda yang bisa terbang atau tidak. Ketika benda yang tidak bisa terbang, seperti meja, disebutkan teman-temanmu harus mendarat, duduk. Siapapun yang melakukan kesalahan menjadi penjaga selanjutnya.